Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rizal dengan NIM 41823110009. Saya dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, ingin mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tugas besar 1, agama, mereview buku tentang bab 3 yang berisi pengembangan kurikulum. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum adalah suatu perangkat pendidikan yang menjadi jawaban terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan di dalam masyarakat. Atau kurikulum dapat diartikan sebagai suatu perangkat mata pelajaran maupun program pendidikan yang memuat rancangan berbagai jenis pelajaran di sekolah. Selanjutnya ada pengertian kurikulum. Kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran. Kurikulum seringkali didefinisikan secara sederhana sebagai rencana pembelajaran. Namun, pengertian ini terlalu sempit untuk menggambarkan kompleksitas dan cakupan yang luas dari konsep kurikulum. Selanjutnya, unsur-unsur kurikulum. Yang pertama, tujuan. Apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran? Tujuan ini bisa bersifat kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Lalu yang kedua ada isi. Materi pelajaran apa yang akan diajarkan? Isi ini bisa berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Lalu yang ketiga ada proses. Bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran? Proses ini meliputi metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Yang keempat, konteks. Di mana dan kapan pembelajaran berlangsung? Konteks ini mencakup lingkungan belajar, budaya sekolah, dan kondisi sosial masyarakat. Lalu selanjutnya, fungsi kurikulum. Pedoman. Yang pertama, pedoman. Kurikulum memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, pengarah. Kurikulum mengarahkan proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilai. Kurikulum menyediakan kerangka kerja untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, menjamin mutu. Kurikulum menjamin mutu pendidikan dengan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pembelajaran yang relevan dan bermakna. Lalu selanjutnya, perkembangan konsep kurikulum. Kurikulum tradisional berfokus pada transmisi pengetahuan dari guru ke siswa. Lalu yang kedua, kurikulum progresif, yaitu menekankan pada pengalaman belajar aktif siswa. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi, memfokuskan pada pencapaian kompetensi yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan nyata. Yang keempat, kurikulum berbasis standar, yaitu mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kurikulum berbasis proyek, yaitu menekankan pada pembelajaran melalui proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Implikasi bagi pembelajaran.
pertama, memperkaya pengalaman belajar siswa. Lalu yang kedua, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, menjamin kualitas pendidikan. Lalu ada pandangan Islam tentang pengetahuan kurikulum. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan. Al-Quran sebagai memerintahkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Perkembangan kurikulum dalam perspektif Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, relevansi. Dan yang keempat, keterampilan, keterpaduan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat. Dan yang ketiga, sistem nilai. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah lebih dari sekedar daftar mata pelajaran. Ini adalah sebuah sistem yang kompleks yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan memahami konsep kurikulum, kita dapat lebih menghargai pentingnya perencanaan pembelajaran yang baik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah memperhatikan.